Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sahabat ya, pemirsa main podcast ya, yang tentu yang setia terus ya buat kita semua hari ini ya. Apa kabar Kak Isra? Baik Kak Jack. Ya, Kal gimana? Baik Kak Jack. Ya, Kak Revan gimana? Puji syukur baik. Puji syukur baik ya. Ya, terima kasih. Nah, kita para sahabat ya main podcast dimanapun berada, kita hari ini kedatangan pemimpin nih ya, namanya ini bukan adik-adik nih ya, kita memang harus selalu tanam di bawah alam sadar bahwa teman-teman ini adalah pemimpin 20-25 tahun ke depan ya, insya Allah. Dan kita harus yakin itu ya, kita yakin. Oke. Nah, tema kita kali ini adalah berkaitan tentang persatuan atau nasionalisme. Kita bicara nasionalisme. Nah, persatuan benar, persatuan dan kesatuan. Nah, saya pingin ya mungkin mengawali dulu nih dari Kak Al. Ya, kira-kira sambil juga ingin teman-teman podcast ingin tahu dong Kak Al ini siapa, terus sebagainya gitu. Nah, silakan Kak Al. Baik, perkenalkan saya Al-Aziz Nasrullah Sain, biasa disapa dengan Al. Saya selaku koordinator sekolah SMK Negeri 3 Gorontalo, Gen G dari sekolah SMK Negeri 3 Gorontalo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ayo. Baik, terima kasih Kak Jik atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Isran Husain. Saya biasa dipanggil Kak Isran di sini. Saya koordinator Gen Z dari SMK Negeri 2 Gorontalo. Oke, terima kasih. Ayo, Kak Revan. Halo teman-teman di rumah, perkenalkan nama saya Revan Dina Renolan. Saya selaku koordinator SMK Negeri 1 Gorontalo di komunitas Gen Z Indonesia SMK Negeri 1 Gorontalo. Terima kasih, luar biasa. Keren ya. Ya, sih memang top. Oke. Baik, saya mulai dari Kak Revan. Kira-kira bicara tentang nasionalisme, apa sih yang Kak Revan pahami tentang nasionalisme itu? Menurut saya tentang nasionalisme ya. Menurut saya Kak Jack, nasionalisme itu adalah jiwa yang tertanam pada diri masing-masing seseorang untuk cinta terhadap tanah air. Seperti ada juga jiwa patriotik. Adalah jiwa-jiwa yang rela berkorban demi bangsa dan negara. Berarti intinya sih cinta. Cinta tanah air. Keren ya. Oke, Kak Isran gimana? Mungkin berbicara tentang nasionalisme itu adalah ideologi yang dimana menimbulkan rasa cinta, bukan hanya cinta terhadap bangsa, tapi kita juga sebagai generasi Z juga harus saling mencintai sesama. Ya. Sesama saudara kita ya, bahwa kita sesungguhnya bersaudara dong ya. Tentang nasionalisme tentu tidak putus dari perbedaannya, tapi sesuai dengan simbol Indonesia kita atau Garuda, yaitu semboyan kita berbeda-beda tapi tetap satu. Kita boleh berbeda dong, tapi kita satu tetap nih. Satu, ya, kayak nih baju kita kan beda nih. Tapi kita bisa satu juga, gitu ya di dalam main podcast ya. Itu ya. Wah, keren. Ayo gimana Kak Al punya nih? Mungkin saya bisa menambahkan karena kakak-kakak dari sekolah lain sudah kebanyakan menarik garis besar dari arti nasionalisme. Dari kakak-kakak yang lainnya saya menambahkan cinta itu juga bukan hanya untuk tanah air dan juga untuk produk. Jadi barang Indonesia ini sangat banyak, tetapi masyarakat generasi Z ini kebanyakan lebih memilih produk yang dari luar. Jadi gimana generasi Z ini harus menanamkan cinta tanah air itu tidak termasuk untuk hari patriotik, tapi juga untuk para produk-produk lokal untuk Indonesia. Dahsyat ya. Jadi kita memang harus ini ya, cinta terhadap alam Indonesia. Oke, baik. Jadi kita coba tarik nasionalisme itu kalau tidak salah ada 4 ya. Yang pertama berkaitan dengan Pancasila ya. Kemudian yang kedua apa lagi tuh? NKRI ya. Undang-Undang Dasar. Terus lalu NKRI Republik Indonesia dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya. Nah, kita ingin bicara tentang Pancasila. Apa sih? Ya kan saya ingin tahu, mau menggali dulu nih Isran. Gimana sih menurut Kak Isran tentang Pancasila? Menurut Kak Isran dulu deh, Pancasila. Pancasila menurut saya sendiri Pancasila adalah sebuah bahasa Sanskerta yang dimana Panca adalah 5 dan Sila adalah dasar, yang dimana itu menjadi asas kita untuk
sebagai Gen Z di Indonesia untuk saling menghargai sebuah perbedaan. Oke, jadi Pancasila itu ada 5 sila ya. Iya. Ada di situ sila keberapa ya? Persatuan ya. Persatuan, Ketiga ya. Iya. Kita harus bersatu Kita harus dong. bersatu. Kan itu Bukan ya. hanya sesama ras saja, tapi Sama rasa. beda-beda ras. Ayo kita bergabung bersama. Kita harus bersatu gitu ya. Iya. Oke. Nah, gimana kalau Kak Al, gimana Pancasila itu? Dari Pancasila yang sudah ditarik besar oleh dari Kak Isra, Ya. Pancasila juga bisa jadi undang-undang dasar, Iya. jadi undang-undang untuk negara. Ya. Jadi dorang membuat peraturan dari Ya. Pancasila tersebut, Ya. tapi tidak lari dari Pancasila, Ya. dari undang-undang, peraturan dari bangsa, dan bisa jadi teladan Ya. kayak dari ketuhanan, yaitu orang harus saling menghargai sama agama. Ya. Dan di situ bisa dimana kita untuk bertakwa terhadap Tuhan yang kita yakini. Ya. Baru kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Di situ kita harus saling menghargai sesama orang yang lebih tua dan yang sesama teman. Ya. Jadi di Pancasila itu menurut saya sebuah ideologi yang sudah dipikir-pikir oleh pendiri bangsa, yaitu Bapak Soekarno dan para teman-teman lainnya yang memikir ke depan bangsa Indonesia ini, bahwa dasar dari Pancasila ini bisa terus sesuai generasi yang akan datang. Ya, Pancasila itu memang harus gitu ya. Iya. Harus memang tidak sekedar kita ucapkan. Iya. Dan itu memang kita Terus, harus jaga ya, iya. kita harus rawat ya. Kan ini ideologi kita lah. Iya, Ini ideologi. kurang lebih gitu ya. Baru-baru kan kita Sebuah landasan kita. landasan kita baru Pondasi. diuji kesaktian Pancasila. Iya. 1 Oktober ya. Iya, 1 Nah, Oktober. Bagaimana Kak Rifan sendiri melihat tentang Pancasila? Kalau menurut saya, Pancasila itu lebih ke dasar negara. ya. Pancasila itu adalah dasar negara kita, ideologi negara kita, identitas negara kita, bahwa Pancasila adalah dasar aturan, di mana seperti yang kakak Al Iya. sampaikan tadi, bahwa undang-undang adalah bagian dari Pancasila, Oke. adalah turunan dari Pancasila, bahwa undang-undang adalah peraturan di undang-undang tidak lari dari Pancasila. Oke. Terus Pancasila juga sebagai identitas kita. Bagaimana kita harus menghargai Pancasila tersebut. Nah, kita sebagai Gen Z Ya. di derasnya arus digital ini dan Iya. perubahan zaman yang begitu cepat, kita tak boleh lupa pada dasar Wah, yang iya. mempersatukan kita Iya. semua. Keren. Ya. Walaupun zaman terus berubah, kita harus tetap ingat pada apa yang menjadi iya. ideologi negara kita semua. Terima Keren. kasih Kak Zai. Ya, memang seperti Revan bilang ya, Ya. Pancasila ini bisa mempersatukan kita gitu Iya, lah. Nah, iya, sekarang saya benar ingin mau sekali. coba melihat dari kacamata teman-teman Gen Z gitu ya. Iya, Kak. Iya. Kira-kira kalau lihat teman-teman di sekolah ya, Iya, atau Kak. di luar, gimana sih? Ini secara jujur dan teman-teman, mungkin Kak Revan, Kak Rizan dan Kak Al, Iya. ya paham, ngerti gitu. Iya. Tapi bagaimana kita lihat secara umum nih? Nah, Iya. kita pingin di masing-masing sekolah. Coba saya mulai dulu dari Kak Al. Gimana secara singkat teman-teman terhadap pemahaman, terutama juga implementasi Pancasila terhadap kehidupan mereka di sekolah, di Iya. rumah. Coba secara jujur nih, Baik. singkatnya gimana? Kalau Sekolah. menurut saya Pancasila di SMK Negeri 3 itu Ya. mungkin bisa berjalan bagus. Dari pertama kan kami ada memiliki beberapa agama. Ya. Jadi kami dibiasakan untuk toleransi sesama teman maupun dari beda ras apapun. Ya. Kayak ada dari generasi adik-adik kami Ya. itu berasal dari Papua. Wah. Nah, baru guru-guru bilang sama kami, dia bilang, Ya. kalian harus teman sama mereka, jangan jauhi, karena mereka jauh-jauh kemari hanya untuk belajar. Ya. Jadi kalian harus berteman dengan dia, jangan jauhi, jangan hina, karena orang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, mantap. Oke Kak, ini gimana? Ya, baik, terima kasih Kak Zed. Untuk pengimplementasikan Pancasila Ya, sampai di kedua. sekolah saya itu menurut saya cukup baik, yang dimana sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana sekolah kami SMK Negeri 2 Gorontalo memiliki program yang dimana ada sholat zuhur, sholat asar, dan sholat duha juga. Dan di sekolah SMK Negeri 2 Gorontalo ini kebanyakan mayoritas agama Muslim, tapi agama lain itu hanya bisa dihitung jari saja. Tapi kami mayoritas atau agama Muslim tidak memandang agama lain kayak mengucilkan agama mereka. Wah, mereka hanya sedikit. Sedangkan Ya. di sekolah ini agama Islam paling tinggi dong. Jadi kayak siapa sih mereka itu? Nah, di situ tidak membedakan.
Baik. Ya, Hanya jadi itu memang saja. toleransi Iya, ya toleransi dengan di sila pertama itu sila ya. pertama kami itu Betul kuat memang di sekali. SMK 2 terjaga dengan bagus Iya. ya. Iya. Ini menjadi Alhamdulillah. contoh gitu ya. Kalau Iya. tadi di SMK 3 Dari- sama juga ya. iya, Ada iya. teman-teman dari Papua Iya, gitu iya, ya. beda ras Wah, dengan itu beda ras ya. ras. Iya. Itu nilai ya. Ya, Itu bineka. nilai harus kemudian kita tanamkan ya. Iya. Kita sampaikan. Oke, karyawan gimana? Kalau di sekolah saya sendiri, Ya. implementasi terhadap Pancasila di sekolah saya bisa dibilang cukup baik. Saya juga selaku anggota OSIS di SMK Negeri 1 Gorontalo menganggap bahwa implementasi Pancasila terhadap SMK Negeri 1 Gorontalo cukup baik. Misalnya pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Di sekolah kami terdapat beberapa program. Misalnya pada Maulid Nabi kemarin kita menyelenggarakan acara Maulid Nabi yaitu membuat tolangga. Di masing-masing Walimah. jurusan itu kita membuat satu tolangga lalu dibagikan kepada panti-panti asuhan. Sedangkan untuk agama lain kita terdapat organisasi PELSIS, pelayanan siswa Kristen, seperti Kak Sharon juga. Kita terdapat organisasi pelayanan siswa Kristen yang mendedikasikan siswa-siswa Kristen di SMK Negeri 1 Gorontalo untuk lebih taat kepada Tuhan mereka sendiri. Ya. Lalu yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di SMK Negeri 1 Gorontalo, guru-guru di sana tidak membeda-bedakan siswa. Semuanya adil, semuanya rata, tidak membeda-bedakan mana yang pintar, mana yang bodoh. Yang pastinya tidak ada yang bodoh di dunia ini. Iya. Iya. Betul. Lalu di sila ketiga yaitu Persatuan Bangsa Persatuan 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 Bangsa Indonesia. Indonesia. Nah, di sila ketiga ini implementasi terhadap SMK Negeri 1 Gorontalo. SMK Negeri 1 Gorontalo itu terkenal dengan jiwa yang korsa, jiwa yang maksudnya pemersatu, jiwa yang bersatu. Di mana SMK Negeri 1 Gorontalo ini sering bergotong royong jika melakukan hal-hal yang berat. Jadi supaya lebih ringan, SMK Negeri 1 Gorontalo ini sering mengadakan gotong royong, ya, kolaborasi. Intinya sih di sekolahnya Kak Reza Kak Revan Iya, nilai implementasi. berbagi, Iya. berbagi, saling baru menghargai, kekompakan. nilai kekompakan dan Iya. sebagainya ya. Iya. Oke, memang sebenarnya asik nih kita ngobrol ya. Iya. Cuma memang sayang itu waktu kita juga, iya kan? Kita Iya. pikir ya. Nah, memang kita harus melakukan Siap, lagi siap. ya. Harus Harus lebih lanjut ya. lagi. Karena kita ingin supaya tidak ada sumbatan komunikasi sih Iya. sebenarnya Iya. ya. Dan ini adalah kegiatan awal ya, Gen Z ya. Gen Nah, Z. ini sebelum kita mengakhiri diskusi kita, saya ingin ya testimoni kalian ya, Iya. teman-teman ini calon pemimpin bangsa tentang Gen Z yang tentu sebelumnya begitu belum tahu tentang Gen Z ya. Nah, Iya. setelah kira-kira dalam beberapa hari, beberapa minggu ini setelah mendengar informasi Gen Z apa segala Iya. macam, nah ini mungkin juga pingin kita ada semacam testimoninya. Perbedaan Saya hak. saya mulai dulu dari Kak Ali. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang Kak Jack berikan. Baik, menurut saya before saya mengenal Gen Z ini atau biasa disebut generasi Z Indonesia, itu pertama saya lihat ini Gen Z ini terlalu banyak condong ke hal-hal negatif. Dari pertama kayak tawuran, Ya. miras, dan Iya. kebiasaan narkoba. Nah, setelah Kak Jack memberikan informasi tentang Gen Z ini, ternyata Gen Z ini bisa menjadi peluang bagi masa depan yang akan mendatang, yang itu pada tahun 2045, yaitu generasi emas. Ternyata di Gen Z itu bisa sebagai wadah tempat pengembangan diri bagi generasi Z. Bisa dalam mencari wirausahawan dan maupun segala kerjaan akan diimplementasikan pada orang sendiri, karena di Gen Z sangat luas, sangat bebas ya Kak. Ya. Kalau mengadakan suatu ide-ide brilian dari suatu kakak-kakak Gen Z kan Kak, mungkin generasi Z akan mendukung, karena kegiatan positif itu ialah kegiatan yang bisa membangun masa yang akan menjadi bangsa maju ke depannya. Wah, keren sekali ya. Iya, Luar Kak. biasa ya. Jadi di awal pesimis ya. Iya, Kak. Pesimis ya Iya, dengan ini. Waduh, gimana gitu ya. Iya, Tapi Kak. setelah Gen Z sudah tahu ya, itu Iya. luar biasa ya. Bisa Wah, sebagai luar biasa keren. Oke, bagus ya. Oke. Nah, Iya. Kak Isra, Tentunya
pendapat saya sebelum saya bergabung di Ya. Gen Z ini, sama seperti Kal yang tadi itu, saya berpikir generasi yang datang ini hanya paham tentang miras narkoba dan lain-lain perbuatan yang dapat merugikan Iya, diri mereka bangsa. sendiri, Iya. bukan hanya merugikan mereka tetapi merugikan Bangsa. rakyat kita, bangsa juga Iya, ya. Tentunya pas saya bergabung di sini, Ya. tentunya menumbuhkan rasa jiwa teknopreneur saya, Oh, wirausaha. Ya, tentunya di teman-teman semua ketahui bahwa di Gen Z ini juga memiliki wirausaha atau teknologi atau teknopreneur Ya, yang bisa mendorong kita Gen Z untuk menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Ya. Tentunya saya mengajak kepada teman-teman semua, Ya. tentunya ayolah Masuk kita bergabung Gen Z. ke Gen Z Indonesia, untuk generasi yang akan Kan kita Untuk untuk mengukir Sejarah. sejarah bangsa. Woi, Baik, kita saja. keren sekali ya. Apalagi ya SMK 2 ya. Iya, SMK SMK 3, Iya. SMK 1 ini kan yang selesai kerja Langsung ya. Ya, langsung Wah, kerja iya. jurusan. Wah, ini Sekolah yang keren. dipersiapkan untuk langsung Iya, kerja. langsung kerja. Itu Dibandingkan berarti dengan melanjutkan. adanya Gen Z ini sudah Ya, sudah terbuka ini terbuka ya. terbuka jiwa lagi. teknopreneur, jiwa Wah, kewirausahaan. keren. Terusan kemana? Oke, ya. Nah, terakhir ya gimana? Kalau dari saya, Gen Z Ya. itu dari awal sudah saya menganggap Gen Z itu adalah hal yang positif. Ya. Dari jargonnya saja, berjiwa entrepreneur, nasionalis, serta religius. Nah, Tiga pilar. Gen Z ini bisa menjadikan para generasi Z di Indonesia untuk menyalurkan kreasi mereka, aspirasi mereka, bisa dijadikan sebagai wadah berprestasi dan Ya. berkreativitas pastinya. Iya. Jadi saya mengajak para teman-teman di Roma untuk masuk ke dalam organisasi Gen Z dan membuka peluang bebas mengenai jiwa entrepreneur, nasionalis serta religius. Terima kasih Kak Zik. Oke, thank you. Ini jadi ya sama-sama kita ya melalui Ya. forum yang podcast hari ini ya. Kita tentu tidak lupa ya ngucapin terima kasih dong. Iya. Sama siapa kira-kira Al? Untuk saya, terima kasih pada Kepsek kami yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa mengikuti kegiatan main podcast yang diselenggarakan oleh Kajek, yaitu selaku Generasi Z Indonesia, koordinator gerakan Generasi Z Indonesia. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Terima Wih, kasih. Keren sekali ucapannya. Ini oke ya Kak. Ya, Ini baik, gimana? pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kajek Terima sudah kasih. mau masuk, sudah memasukkan Gen Z ke SMK Negeri 2 Gorontalo yang tentunya kasih. dapat menumbuhkan jiwa-jiwa generasi yang tentunya Iya, berjiwa entrepreneur dan Nasionalisme. nasionalisme, dan juga tidak lupa terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Dinas Provinsi Gorontalo yang sudah berkolaborasi bersama Gen Z Indonesia untuk untuk menumbuhkan ya generasi Z yang ada di Provinsi Kepsek. Gorontalo. Terima Pak kasih. Kepsek juga Terima kasih tentu juga ya. Pak Kepsek telah menerima dengan baik Memberikan Kak fasilitas Zeki, kita ya, ini tuan fasilitas rumah loh kita. ini ya Kak, kan. terima Iya kasih. kan. Ya. Jadi ini terima kasih banyak Terima buat Pak kasih Kepsek untuk kita. Pak Dan kita Kepsek doain kita. dong. Ya. Beliau Ya. cepat sembuh dong. Amin. Iya kan? Ya. Ya di teman-teman harus doain. Ya. Iya, jadi ini dua orang ini yang ya kan kepala sekolah, tentu guru-guru ya. Iya. Kita guru-guru semua yang terlibat ya. Iya. Ada Kak Kiki ya, Iya. ada teman-teman Kak Icin, ada teman-teman Kak yang lain ya, Iya. yang di sekolah ya tentu. Oke, Kak Ani gimana? Silakan. Pertama-tama saya memberikan banyak terima kasih kepada Kak Zek karena Terima telah kasih. memberikan kesempatan di SMK Negeri 1 Gorontalo untuk Terima menumbuhkan kasih. organisasi-organisasi Terima yang kasih. berbau positif, contohnya Gen Z. Terima kasih. Saya juga memberikan banyak terima kasih kepada ketua Pembentukannya. Dinas- Oh, dinas Dinas ya, kepala Pendidikan dinas dan pendidikan. Kebudayaan. Kepala dinas Ya. pendidikan budaya karena provinsi, telah ya. menumbuhkan Gen Z Ya. di bawah koordinator Nah, Kak Zek. kolaborasi dengan kita Berkolaborasi. ya. Ya. Yang sudah bersih. Saya juga memberikan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gorontalo Pak Submitro. Woi, disebutin Sama namanya. Semoga beliau diberikan kesehatan Amin. yang sangat berlimpah Amin. dan rezekinya Amin. selalu Amin. lancar Amin. dan sukses selalu. Amin. Amin. Dan saya juga memberikan banyak terima kasih kepada siswa-siswa dan warga-warga SMK Negeri 1 Gorontalo karena telah mempercayai saya untuk masuk ke
organisasi Gen Z Indonesia. Wih, Ya, keren. wah, Oke, sekali baik. kasih. Main podcast dimanapun berada. Sebenarnya ingin ya. Nanti Iya. ini kan sesi awal ya. Iya, Nanti Kak. kita akan sesi berikutnya. Nah, sebelum kita nutup, saya pingin dong ada semacam tagline atau apa masing-masing. Saya punya, lihat saya ada identitas. Oke, SMK ya kan yang ya, tagline-nya apa? Oh, Sebelum kita iya. tutup, ayo. Nah, Tentunya dari kami itu slogannya Ya. Kak, ya 3B1R itu akan saya peragakan. boleh. Gen Z SMK Negeri 2 Gorontalo bersinar, bersinergi, bernalar, dan religius. Tentunya kami mengangkat sebuah slogan itu tidak hanya langsung saja Hanya tapi slogan ya. tidak hanya Oke, slogan. tahan dulu di situ. Nanti iya. kalau dia oke ini kita Oh, kupas iya, lagi di kita tempat lain. lanjut Oke, saja. silakan. Baik, terima Nah. kasih. Kalau di sekolah kami SMK Negeri 1 Gorontalo, kita terdapat jargon, yaitu bisa saya praktekkan. Oke. Ya. Siapa kita? Gen Z Smack One. Gen Z Smack One menggali potensi, mewujudkan prestasi. Oke, keren. Terima kasih Kak Zek. Thank you. Nanti simpan dulu dong SMK Oh. apa namanya ya, Gen Z Sudah SMK disiapkan. 3 ya. Ya, Jangan dulu di sini dong ya. Oh, Nanti siap, kita Kak. ini. Siap, Oke, siap. pemirsa. Lanjut. Sayang sekali sebenarnya banyak hal dan kita ingin menggali sebenarnya. Gen Z itu ibarat ya sebuah mutiara, sebuah emas Iya, yang sekali. dia ada di dasar. Ya. Kalau potensi ini kita kemudian Dikembangkan. gali, Ya, kita gali. kembangkan, Pasti akan itu mewujudkan. punya nilai gitu Iya. loh. Dan nilainya mahal Sangat sekali. tinggi. Tidak bisa kita nilai. Ya, Tapi sekali. apa daya, kita harus berpisah. Kita harus kemudian pamit dari apa Ya, namanya, yes. sahabat pemirsa Ya. podcast mainnya. Salam Gen Z. Salam Salam Gen Z. Gen Z.